Ya, pendengar PR, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jawa Barat. Ada Pak Ade Amar ya, kita akan bahas mengenai hilangnya pasal tentang tunjangan profesi guru dalam draft RUU Sistem Pendidikan Nasional. Kita sapa dulu Pak Ade, selamat sore, apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore, Samjata dan Sampurasun. Rampes, Pak Ade. Dede Amal, dia. Iya, Pak Ade, Wilujeng Sonten. Pak Dede Pak Dede ya. Amal. Oh, iya, mohon maaf Pak Dede Amar ya, oke. Ya. Pak Dede, ini ada satu hal nih ya, ternyata ada yang hilang tentang tunjangan profesi guru nih Pak, TPG di RUU Sistem Pendidikan Nasional kita. Ini sejak kapan hilangnya Pak? Nah ini, terima kasih saya dia. Perlu dipahami bersama-sama bahwa nampak untuk penyesuaian RUU kita ini nampaknya agak terburu-buru, nampak tidak transparan, kemudian penyesuaiannya juga tanpa ada kolaborasi. Ini tunjukkan nampak kekurangan pemerintah itu tidak keberpihakan terhadap dunia pendidikan. Yang kedua, tentu kami juga sangat menyayangkan kenapa ini terjadi tanpa ada tadi koordinasi. PBPGRI begitu menyakitkan juga mendengar, kami juga mendengarkan. Begitu saya tanya, apakah PBPGRI dilibatkan dalam penyusunan tersebut? Beliau menyatakan kami hanya diundang untuk mengikuti uji publik, itu pun hanya 5 menit, bayangkan. Ini untuk menentukan nasib bangsa. Ya. Nah, yang kedua, muncullah draft April 2022, kemudian sekarang di Agustus 2022 hilang yang tadi sampaikan kata Mbak Dia itu. Jadi nampak ada pasal yang hilang. Ini yang sangat menyakitkan kami gitu ya. Begitupun hari ini saya membaca satu sikap para pejuang atau para aktivis, bahkan para pendidik, para dosen, profesor-profesor menyampaikan surat terbuka ke Presiden, ke DPR RI, dan sebagainya, ya, untuk menyatakan tadi hampir sama, tidak adanya keterlibatan perguruan tinggi dan sebagainya. Ini cukup menyakitkan. Untuk itu kami mohonlah, ini untuk nasib bangsa, nasib anak-anak kita. Tidak hanya untuk guru Bapak sekalian, tapi kami mengajak masyarakat harus melek, harus paham, para orang tua murid juga paham. Jadi tidak hanya semata-mata untuk guru, tetapi untuk nasib bangsa ke depan ini. Ya. Jadi saya mohon ini mesti dipahami oleh masyarakat juga, karena betapa sakitnya kita. Oke lah dikatakan saat itu bahwa tidak akan hilang itu hanya semata-mata untuk PHP. Makanya kami menuntut ingin ada yang real ya secara tertulis sebagai fakta atau dasar hukum ke depan. Itu Mbak Fia ya. Ini kalau Pak Dede melihat kenapa sih pemerintah terkesan tergesa-gesa begitu Pak ya mendorong DPR untuk langsung nih mensahkan undang-undang Sisdiknas ini Pak? Nah ini makanya tadi kami juga kurang paham apa ini yang disimpang apa seperti begini tanpa banyak dilibatkan baik perguruan tinggi, masyarakat, jangankan perguruan tinggi termasuk oleh profesi ya, apalagi masyarakat ya. Ini yang kami prihatinkan gitu ya. Tapi kalau semuanya dilibatkan, semuanya untuk mengawal supaya lebih baik, saya yakin seperti itu yang bisa. Ini ya, jadi saya tentu sangat prihatin lah ya. Untuk menentukan nasib bangsa ini tentu saya meyakini bahwa pendidikannya yang akan bisa merubah ke depan bangsa ini lebih baik, bangsa ini akan lebih ke depan melalui dunia pendidikan. Tapi kalau sekarang pemerintah kurang berpihakan, ya kami tidak tahu mau kemana di bawah arahnya ini ya. Jadi saya ingin mengajaklah masyarakat harus tahu, ya orang tua juga harus tahu, jadi
semua pihak harus tahu lah. Jadi pendidikan ini kan tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, dan orang tua harus tahu sama-sama. Itu, iya. Iya, kalau dorongan dari PGRI Jawa Barat sendiri Pak ke DPR bagaimana nih Pak? Yang pertama kami sudah siap. Jawa Barat sudah berkoordinasi secara keseluruhan, pengurus kabupaten kota, termasuk cabang, kami siap untuk menyampaikan aspirasi serta nanti setelah diputuskan OPD, kita bisa untuk bersama-sama menyampaikan aksi sosial tersebut. Kami mengajak tidak hanya pengurus PGRI, kami mengajak orang tua juga, mengajak masyarakat yang peduli terhadap pendidikan supaya paham. Gitu. Tapi kami inginnya ya baik-baiklah, tidak harus seperti itu. Tapi kalau pada saatnya tidak bisa juga terlaksana, ya apa boleh buat. Susah untuk membendung ini, ya. Karena apa yang terjadi tadi, ya. Kalau dinyatakan bahwa tidak akan hilang katanya tunjangan KTG tersebut, iya. Bagi teman-teman kita yang sudah mendapatkan, yang sekarang dapat pensiun. Tapi apakah nasib teman-teman nanti tidak jelas. Ada tambahan itu dari mana, dari pusat, daerah, dan berapa tidak tahu. Itu ya, bukan hanya untuk yang sekarang, tapi untuk nasib para pendidik dan tenaga pendidikan tadi untuk ke depan. Ya, kami tidak hanya yang sekarang. Jadi jangan banyak tafsir masyarakat itu katanya undang-undang nggak akan jelas. Iya, itu bagi teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikasi, yang sudah mendapatkan itu. Tapi setelah itu mana tidak ada dasar hukum nanti. Ya, makanya kami mendorong kepada pemerintah atau kepada DPR untuk tadi mengembalikan pasal-pasal yang sudah tercantum pada bulan April, draft April itu, dan sekarang bulan yang Agustus ini hilang. Jadi minta dikembalikan lagi. Gitu, jadi memang sejauh ini belum sama sekali ada mediasi dengan DPR ya Pak ya? Kenapa? Belum ada mediasi sama sekali dengan DPR? Belum, kan baru kemarin. Iya. Kami juga baru menerima kemarin malam informasi yang sangat mengejutkan ya. Dan kami juga harus berkoordinasi dengan teman-teman sekalian. Dan nampaknya Indonesia juga bergerak ini ya. Jadi nampaknya semua Indonesia sudah mulai bergerak dan ingin mendorong, tapi PB masih menahan karena mulai dari hari ini besok dan sebagainya akan melaksanakan audiensi. Baik tadi didorong kepada DPR RI, Kemendikbud maupun ke Presiden harus menyampaikan seperti itu. Jelas minta penjelasan apa, kenapa yang sudah seperti itu. Ya, Pak Dede, kemudian kalau dilihat proses pembahasan RUU ini dinilai tentu tidak transparan begitu ya Pak ya. Tapi ada tidak Pak melibatkan publik mungkin atau wakil-wakil guru di seluruh Indonesia sejauh ini Pak? Iya, saya kata tadi ya. PGB aja diundangnya itu hanya 5 menit dalam Zoom itu juga. Itu pernyataan ketua umum. Dan hari ini saya membaca ada satu surat terbuka dari para profesor ya dari perguruan tinggi yang menyatakan tadi untuk segera ditunda sisa ini karena tadi tidak terjadinya kolaborasi, tidak terjadinya bahkan menyampaikan bahwa penyusunannya itu di tempat yang gelap dan sebagainya. Itu menandakan tidak keterlibatannya perguruan tinggi menyeluruh atau tidak ada perwakilan dan sebagainya. Itu sikap yang dilakukan hari ini itu sesuatu terbuka ya, ditandatangani oleh petisi 28 orang petisi itu menyampaikan sesuatu terbuka untuk Kemendikbud, untuk DPR RI maupun Presiden itu membuktikan bahwa tadi tidak kurangnya penyusunan ini ya, sudah terbukti itu ya, itu Mbak ya. Ya, Pak Dede, tentunya ada harapan kepada DPR ya dari PGRI Jawa Barat. Ada harapan juga kepada masyarakat luas nih. Apa yang ingin disampaikan, Pak? Satu, kepada DPR RI termasuk juga DPRD Komisi 5 Jawa Barat. Tolonglah, mari bersama-sama kita sikapi dengan cerdik dan cermat, dengan cerdas ini dalam maka nasib bangsa. Yang tentu kami bukan eksklusif ya, tapi mutlak lah. Dunia pendidikan itu harus dinomor-satukan. Sebab saya meyakini bangsa manapun
tatkala dunia pendidikan ini nomor satu kan bangsanya maju, negaranya maju, bangsanya sejahtera. Itu mutlak, tolong itu. Bukan kami yang itu, tapi itu mutlak. Tapi kalau pendidikannya tidak diperhatikan, berarti pemerintah ini tidak berpihak, kurang berpihak kepada pendidikan. Ada kekhawatiran. Untuk masyarakat, ayolah bersama-sama, kita bersama-sama. Karena pendidikan inilah tanggung jawab bersama. Ya, antara ikatan tadi pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Ini mutlak. Jadi orang tua itu tahu juga. Tatkala kemarin waktu kita terjadi musibah COVID, baru terasa masyarakat bagaimana keluh kesah dengan pembelajaran daring dan sebagainya. Ini dirasakan. Jadi sangat betul-betul marilah bersama-sama kita sekarang untuk ikut juga memikirkan bagaimana nasib-nasib para pendidik, tenaga pendidikan ini untuk masyarakat demi anak kita, gitu ya. Ini ya harapan kami ke depan, mudah-mudahan semua bisa memahami, semuanya bisa juga menyadari betapa pentingnya pendidikan ini untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa yang kita cintai. Itu Mbak Afia. Baik, kalau begitu Pak Dede Amar hatur nuhun sudah bersama PRFM. Sami-sami. Mudah-mudahan nanti ada putusan yang mengenakan untuk semua pihak ya Pak, itu harapan kita ya. Amin. Ya, kami juga masih menunggu ya, mudah-mudahan semuanya menyadari, semata-mata kami juga tidak mau membuat kegaduhan, justru kami ingin menjadi yang terbaik lah, buat apa kita buat gaduh. Tapi ya, kalau memang pemerintah tidak mendengar, tidak berpihak, ya apa boleh buat. Kami juga sudah siap, Jawa Barat siap untuk menyampaikan aspirasi secara umum, baik di kabupaten kota maupun ke provinsi, termasuk ke nasional. Terima kasih, Mbak Dia ya. Sama-sama, Kang. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Dede Amar, Wilujeng Sonten.